Kalau diri kita tak mau taat kepada Allah, hati kita tak mau sujud kepada Allah, nafsu kita tidak mau sujud kepada Allah, kita kena muhasabah diri kita, di mana silap aku. Kita boleh tunjuk depan orang kepala kita sujud kepada Allah waktu solat maghrib tadi, tapi kita tak boleh tunjuk dekat orang untuk hati dan nafsu kita sujud kepada Allah. Betul? Kita tak boleh tunjuk dekat orang ketika mana mata kita sujud kepada Allah. Memandang dalam keadaan sujud kepada Allah, mendengar dalam keadaan sujud kepada Allah, bercakap dalam keadaan mulut itu juga sujud kepada Allah. Tangan menaip Facebook, type WhatsApp, type apapun, dalam keadaan jari-jari kita sujud kepada Allah. Nescaya kita akan sangat berhati-hati untuk menaip perkara yang akan mendatangkan dosa kepada kita. Di saat mata kita sujud kepada Allah, kita akan berhati-hati untuk mata kita memandang perkara yang mendatangkan dosa kepada kita. Di saat telinga kita sujud kepada Allah, kita akan sangat berhati-hati untuk mendengar perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah kepada kita. Di saat kaki kita sujud kepada Allah, kita akan rasa cuak, kita akan rasa, ya Allah, tak sampai hati untuk meninggalkan masjid setiap kali waktu solat. Di saat kaki kita sujud kepada Allah. Tetapi mata nak sujud kepada Allah, telinga nak sujud kepada Allah, mulut nak sujud kepada Allah, tangan nak sujud kepada Allah, kaki nak sujud kepada Allah, pasti dan pasti bermula daripada sang raja yang bernama hati. Yang menjadi hijab untuk kebaikan ini, tuan-tuan, ayah-ayah ibu sekalian, yang pertamanya takabur. Sebab tu dalam suratul Baqarah ayat 21 tak silap saya, Allah sebut dalam suratul Baqarah, tengok balik kalau saya silap, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat berapa? Al-Baqarah ayat 21. Ya. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, Allah seru semua sekali. Allah tak sebut wahai orang beriman sahaja, Allah seru semua manusia, tak kira engkau Islam ke kafir. Betul? Ayat 21, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Tuhan yang menjadikan kamu, walladzina min qablikum, dan sembahlah Tuhan yang menjadikan umat-umat yang terdahulu sebelum kamu. Allah suruh kita sembah itu bukan sekadar kepala, bahkan mata kita sembah Allah, bahkan telinga kita setiap saat sembah Allah, bahkan mulut kita setiap saat sembah Allah, tangan kita setiap saat sembah Allah, kaki kita setiap saat sembah Allah. Kesemua panca indera ni nak sembah Allah. Kemaluan kita setiap saat menyembah Allah, nak bawa semuanya menyembah Allah. Kita kena pujuk hati dan nafsu kita untuk menyembah Allah terlebih dahulu. Kita kena pujuk hati dan nafsu kita untuk sembah Allah terlebih dahulu. Allah suruh kita pujuk semua ni untuk menyembah Allah. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan menyembah itu kamu akan menjadi manusia yang sangat takut kepada Allah. Sebut takut, semua orang boleh mengaku takut, betul? Takut dekat Allah, takut dekat Allah, takut. Pergi tanya maknya, tanya pondan dekat apa, kalau kami di tempat kami di Teping tu, dekat Taman Tasik Teping tu, pergi tanya pondan situ, takut dekat Allah, takut banget. Dia mengaku takut. Tangkap pencuri masuk rumah, orang ramai, orang kampung pakat pukul pencuri itu. Tanya, hang mencuri tak takut pada Allah? Takut, dia kata. Pencuri pun mengaku takut, tuan-tuan. Tanya GRO dalam disko, ni hampa buat kerja ni tak takut pada Allah? Takut. Mengaku semua orang boleh mengaku. Soalnya apakah benar ketakutan itu lahir setelah hati dan nafsu kita menyembah Allah, setelah hati dan nafsu kita sujud pada